Kasus nilai ijazah SDY Sleman telah usai dan Supriyanto terdakwa telah bebas murni. Kemungkinan Erika akan digugat balik. Saya ternyata berhak atas ijazah nasional. Ya, tapi jaksa menuntut 2 tahun dengan pertimbangannya. Yang jelas kami tetap kami punya hak untuk melakukan pledoi, pembelaan, dan kami yakin Mas Sofi tidak salah. Gitu. Karena yang membuat aneh juga terakhir ijazah diminta dikembalikan. Kalau dia mengakui itu ijazah nilainya palsu atau dimasukkan merugikan, seharusnya dia tidak meminta dikembalikan ijazahnya tuh. Minta ijazah baru. Minta ijazah baru. Nah, atau minta penetapan ijazah baru ke kementerian. Ini ijazah yang lama diminta lagi, berarti kan dia mengakui dan tidak merasa dirugikan. Nah, ini yang menarik. Terakhirnya tuh dia bilang dia minta dikembalikan seluruh dokumen-dokumen termasuk ijazah. Tidak terlalu buat saya, yang penting ijazah itu bisa saya pakai. Saya cukup sedih ya untuk Supriyanto gitu aja. Saya sih hanya berharap yang mulia bisa meringankan apa yang ditujukan biasa. Karena saya mengenal siapa Supriyanto ya, jadi tujuan saya menggugat itu hanya ingin supaya ada kepastian hukum untuk ijazah. Karena ijazah itu kan ya, untuk Pak Supriyanto, untuk kedepannya setelah bebas murni ini akan melanjutkan kerja di JIS atau mungkin di lain tempat? Sepanjang sejarah peradilan di Sleman selama paling enggak 10 tahun terakhir ini ya, mungkin baru kali ini ya kalau mulai ke depan. Yang saya baca di Facebook ini ada melawan komunikasi berjalan, artinya saya memahami bahwa panjenengan merasa tidak didolimi ya, dengan demikian juga Pak pengacaranya semua bernama bicara. Karena saya kalau dari dolimi karena mau membalas untuk memberikan penerangan pada masyarakat bahwa ini perbuatan kami tidak benar dan apa yang dilakukan itu artinya bahwa kami akan melakukan pengajaran kami. Bahwa Pak Supriyanto dan keluarga ini sudah memberikan kepada kami nanti seremonialnya depan teman media mengenai surat kuasa. Ya, nanti kami akan depan teman-teman berbicara tentang surat kuasa. Yang pada intinya adalah bahwa Pak Supriyanto akan melaporkan Erika Handayani atas pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan laporan palsu ya, pengaduan palsu pada penguasa ya, pasal 317. Nah, kenapa ini kami lakukan? Agar tidak ada lagi ya orang-orang yang meniru cara Erika. Ya, kami pikir Erika itu bukan motif membela anaknya gitu ya. Kalau motif membela anaknya hanya mungkin satu atau dua laporan ya, tapi ini kan banyak sekali. Ya, kami duga bahwa memang ada motif-motif ekonomi. Sangat nggak mungkin lah ya ada seorang ibu yang mau capek-capek gitu bikin gugatan, bikin laporan gitu ya, itu hanya buat kepentingan anaknya. Ya, sebenarnya ijazahnya udah ada masalah begitu. Itu yang akan kami lakukan. Yang kedua juga kami akan bersurat kepada Jaksa Agung, juga kepada Kejati Yogyakarta, yang pada ini adalah bahwa meminta agar jaksa tidak melakukan upaya kasasi. Kenapa?
bukan karena kami membatasi orang mencari ke apa namanya upaya hukum, enggak, tapi kasus yang dapat jasa itu pasti melukai keadilan buat orang banyak, buat orang kecil. Kalau kasasinya yang terhadap korupsi, kejahatan luar biasa, pidana berat ya nggak apa-apa. Ini kejahatan apa sih sebetulnya yang dapat Pak Supri? Gitu loh, betul-betul melukai gitu. Ya, artinya begini. Erika bilang, ya buat saya mah itu apa dongeng busuk dah, drama busuk yang nonton Amerika ya. Pada saat jaksa buat tuntutan 2 tahun, Erika depan temen dia nangis-nangis kan, gitu kan ya, apa nggak mau Pak Supri ditahan. Tapi ketika Pak Supri bebas, dia minta jasa kasasi, sitting namanya, gitu loh. Jadi kita tahu siapa Erika sebenarnya gitu kan. Itu yang saya bilang, yang manusia yang saya bilang tidak punya hati nurani. Bagaimana bisa bikin drama, nangis waktu jasa itu bikin tuntutan 2 tahun, tapi pas dinyatakan Pak Supri bebas, dia minta jasa kasasi. Artinya apa? Erika ada masalah dengan Pak Supri, masalah pribadi. Gitu. Milih apa saja dia kepastian jasa, udah jelas. Jasanya itu sah, nilainya sah, kan gitu. Jadi kami itu aja. Saya jadi dari Sunda. Ya. Saya itu masih penasaran yang pertama, motivasinya Bu Erika melakukan tuntutan. Kalau tadi Pak Zul mengatakan ekonomi gitu, berapa sih besaran apa motivasi ekonominya Bu Erika sampai mau melakukan hal-hal yang sampai demikian? Ini analisis secara hukumnya Pak. Ya. Jadi misalnya, oh iya kalau kamu bisa menjalankan Pak Supri, kamu aku kasih 3 miliar umpamanya, terus saja 20 itu. Apakah itu satu? Ya. Itu yang kedua adalah Pak Supri dan semua teman-teman di sekolah atau dimanapun yakin bahwa dia akan mendapatkan hukuman. Pertanyaan saya Pak Supri, apakah kok sampai begitu yakin kalah dengan Bu Erika? Padahal kenyataannya menang. Apa sih yang membuat Pak Supri itu begitu yakin bahwa wah sampai ibu mengatakan ya pokoknya hukumannya dikurangi dan segala macam? Apakah kalau Erika itu begitu kuat di mata Pak Supri dan teman-teman? Atau memang punya masalah pribadi dengan Bu Erika? Mungkin cintanya ditolak. Kalau ditanya apa, saya bilang tadi ada motif ekonomi. Ya, saya bilang dugaan itu kuat. Ya, kenapa? Karena Erika sudah membuat satu gugatan perdata ke PN Sleman yang putusannya adalah nggak terima. Dalam petitumnya atau tuntutannya, Erika minta tuntutan uang senilai 5, sekian miliar ya, betul? Karena Bu Sinta juga jadi saksi waktu di persidangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga waktu ada mediasi dengan Ombudsman dan Dignas, itu Erika kok aneh gitu ya, meminta adanya diberikannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Untuk apa sih sebetulnya itu? Jadi aneh Pak buat kami itu ya. Dan kami dapat informasi ini belakangan setelah ditanya kepada Bu Sinta dan dari pihak sekolah. Jadi pernah minta si Erika, oke, kalau mau damai kasih ke gue dong ADRT-nya. Artinya apa? Kami duga loh ya, kami duga bahwa memang ada bandar di belakang Erika yang tujuannya ngoyak-ngoyak sekolah, udah gitu aja Pak. Ya kalau dibilang uangnya baik macam bohong gitu ya. Jadi kami bilang itu, kami duga bahwa ada bandarnya dia yang tujuannya ngoyak sekolah. Kenapa? Karena YIS adalah sekolah yang paling bagus di Yogyakarta, betul ya? Ya, lahannya luasnya 6 hektar di belakang saya. Tempat latihannya PSSI, ada lapangan bola itu yang paling bagus tuh. Tempat latihan PSSI Sleman. Jadi gimana orang nggak pengen memiliki Pak? Gitu. Pak Supri pernah dicurhatin Bu Erika sampai kuncinya gitu? Tidak pernah. Nah terus kenapa Pak menurut Bapak sampai Bu Erika bisa nusuk? Kalau saya Jangan ragu-ragu deh, itu nggak apa-apa Pak. kayak saya melihat atau mendengar kali
di pengadilan kita sampaikan juga, dan itu pernyataan Erika di depan beberapa media, kalau dia tidak pernah menuju Pak Supri, dan itu jadi headline di Bernas ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kita jadikan salah satu pernyataan Erika kalau dia tidak pernah menuju, dan itu dikuatkan lagi waktu dia menerangkan ditanya oleh hakim. Kita bingung tuh. Makanya tadi Pak bilang kalau pas Erika melakukan kasasi berarti dia punya pribadi karena iya loh. Karena kan yang jadi korban tetap Pak Supri. Nggak terungkap ya Pak ini? Nggak tahu. Hanya Pak Supri yang tahu. Hanya Pak Supri dan Erika yang tahu. Jadi kalau kemarin ya Erika bikin laporan polisi, berharap Pak Supri nyanyi ya, bahwa yang nyuruh adalah si A, si B, si C. Kalau Pak Supri nggak melakukan, dia nggak nyanyi, ya. Tapi nanti Erika, setelah ini gue laporin lo, ya, ke polisi, ya, pasti lo akan nyanyi. Siapa yang jadi modal lo, kan gitu. Tuntutannya Pak, berapa ya? Enggak, ini polisi, ya, gitu. Ada lagi dari teman-teman? Silakan. Kan yang kemarin banyak disebutkan tapi nggak mengakui seperti ini itu gimana? Oh iya betul. Itu yang belum lupa kami sampaikan juga ya. Artinya bahwa setelah laporan masuk terhadap Erika, kami juga menyiapin laporan polisi terhadap Orin, ya, yang memberikan keterangan palsu di persidangan. Itu berat lah. Itu 7 tahun tuh, ya, langsung tahan. Untuk yang lain-lain kami akan timbangan lagi lah. Tapi paling ada dua orang itu, yaitu Erika dan Orin. Itu karena Orin di muka persidangan dia nggak ngakuin, kita nggak sendiri. Mungkin teman-teman yang media berkembang itu lihat sendiri ya. Kasihkan bukti ini satu masalah, kemudian kasih tanda dasar. Ya, artinya secara proses persidangan tuh hakim kan punya penilaian tersendiri ya terhadap kualitas saksi-saksi. Oh, kualitas saksi yang dibuat oleh Erika begini, ya, kok nggak nyambung nih, ya, jangan semua bolong. Sebenarnya kalau yang saksi yang Pak Supri itu semua kan semua sama, semua stabil, itu nggak ada yang bohong gitu. Jadi yang saya bilang bahwa menangnya kebenaran ya terhadap cerita buat Erika gitu. Erika selama ini kan masih berkuah-kuah tuh, baik dalam media ataupun dalam tulisan sendiri ya. Dia saya juga pakai surat sendiri, dan itu kami melihat bahwa dia tidak happy terhadap putusan ini, dan dia tetap aja mau coba untuk melakukan bagaimana caranya entah Pak Suprianto, entah sekolah itu diganggu. Nah makanya kami nggak tinggal diam. Ya artinya ya Bu Sinta bisa cerita ya waktu jadi saksi untuk pendataan di Medan Sleman tuh. Mungkin bisa cerita juga tentang beberapa yang dilakukan Erika dalam sekolah. Jadi saya udah jadi saksi terus ya. Dari tahun 2018 dia ngelaporin pembina yayasan untuk penggelapan uang. Itu jadi saksi juga. Terus ada lagi di Polres Sleman, itu di Polda laporan media. Terus di Polres Sleman diskriminasi anak yang dilaporin ketua yayasan.
Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan media karena sudah mengontrol kasus ini sampai berakhir dengan bebasnya Pak Supri. Tanpa ada media, saya yakin kasus ini tidak akan terungkap. Dan peran media di sini sangat penting sekali, dan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media. Udah. Satu aja. Pegang Pak. Mungkin absen mungkin Pak. Pak tuh tekan dulu nih. Bentar. Ibu boleh mendekat? Ya apa-apa Bu, dekat suaminya. Ya, siap. Mungkin Pak. Dari buruknya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan Polsek Melati dan Negeri Sleman, karena begitu percaya pada dongeng yang dibuat oleh pelapor Erika Hendriati. Pada jelas dan terang tidak ada peristiwa hukum yang dilakukan terdakwa Supriyanto adalah tidak pernah ada. Dasar alasan tidak sebenarnya sama dengan alasan yang dipakai untuk menangkap dan menghilangkan saya pada kata, yaitu hanya berdasarkan cerita disari oleh saksi untuk memasukkan nilai mata pelajaran agama dan PKN dalam biasa. Padahal fakta persidangan telah membuktikan jika yang memasukkan nilai mata pelajaran agama dan PKN pada biasa adalah anak dari mana sebagai staf administrasi ASP dari kepala sekolah yang bernama Oris Stepney, bahwa akibat dalam polisi dan jaksa tersebut maka Supriyanto sudah lebih dari 5 bulan dipaksa berpisah dengan istri 3 anaknya masih kecil, yang kerjaan, tidak punya uang untuk menerima keluarganya, sehingga istri dan 3 anaknya terpaksa menumpang hidup pada orang tua istrinya di Gombong, Jawa Tengah. Tindakan rumahnya di Klaten dengan cap terdakwa di mata tangga, ya Allah yang Maha Perkasa. Seperti ini tidak menimpa penyidik dan jaksa yang sudah membuat Supriyanto dan keluarga hidup dalam keadaan saka yang paling dalam. Satu dakwaan. Bila terbangnya punya dakwaan signifikan dalam sidang ini dan diwajibkan hal yang berlakukan, sehingga untuk mudah menemukan fakta-fakta hukum dengan dakwaan dan ini kembali kami kutip surat dakwaan jasa dulu dari itu. Bahwa itu dan suratnya di halaman 1 pada yang pertama membuat dakwaan bahwa terdakwa Supriyanto disugihin pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 10 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2016 di tempat di Jogja University School yang beramat ia diawasi nomor 01 ini telah mengirim masukan termasuk ke dalam suatu fakta otentik mengenai sesuatu hal yang sebenarnya dinyatakan oleh akta itu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah keterangannya sebagai sesuai dengan keterangan kebenaran, diancam jika makanya ada membuat kerugian. Perbuatan terdakwa sebagai datu dan diancam dengan pasal dikenakan 226 ayat 1 KUHP tuntutan pidana. Dalam surat tuntutan pidana jaksa umum normalisasi perkara nomor PDM 09 SKMN EQ 206 2021 yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 9 Juli 2020 versi yang telah membuat terdakwa telah untuk dalam sebagai berikut. 1. Menyatakan Supriyanto disugikan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan transaksi dalam suatu kata autentik ini suatu hal yang sebenarnya dinyatakan oleh apa itu.
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Diancam jika pakaiannya tidak menginginkan kegiatan sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 26 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Kita dapat kabar baik, yaitu putusan yang buat kami luar biasa. Itu kami pikir bahwa kami mesti mengumpul dan kita mesti menjelaskan pada media apa hal-hal yang belum pernah terungkap selama proses persidangan. Tentu aja kami perlu ada background ya, backgroundnya bagaimana nih ya, supaya tidak hanya sekedar berupa pers, tapi juga ada semacam syukuran. Akan bilang ini ada syukuran ya, syukuran menang yang benaran melawan cerita goib dan jahat Erika Handriati. Pilih. Kenapa? Karena memang sejak awal perkara ini kami bilang tidak pernah ada, gitu kan? Dan kalau kemarin Erika bilang bahwa sebetulnya dia yakin menang, ya, tapi ada satu faktor yang membuat Subri bebas, tapi dia nggak sebutkan itu apa. Izin ya dari Allah SWT, Tuhan yang maha perkasa, itu aja. Ya, sejak awal kami bilang kepada Pak Subri, kami jauh dari Jakarta, ya, kami siap membantu, ya, jiwa, raga, nyawa lah perlu kami serahkan ya buat menyerang Pak Subri. Bisa dibuktikan bahwa memang gaya kami beda, ya, kami adalah kuasa hukum yang tempur habis-habisan dan tidak pernah mau ya namanya untuk diajak kompromi kecuali dengan satu syarat ya, Pas itu bisa bebas dari tahanan gitu. Terkait dengan beberapa hal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kami pertama datang sama Majelis Hakim minta BAP, mana BAP-nya? Nah, disitulah kami pelajari banyak bolong-bolongnya. Ya, kenapa banyak bolong-bolongnya? Karena sebenarnya rangkaian cerita yang dibuat oleh Erika dengan memakai 3 orang, yaitu Joko Susilo, Hana, dan Erika Handriati, ya, ditambah Orin. Ini sebenarnya sebuah rekayasa dongeng goib jahat. Ceritanya gitu kan, si Hana bilang bahwa di WAP orang minta ijazah itu bukan Erika, tapi si anak Indah Zivana bilang yang minta ijazah itu adalah Erika. Ya, dan mereka itu ceroboh. Cerita adanya penguasa surat di bulan Oktober, tapi ijazah sudah di bulan Juni. Nah, bahwa ketika perkara ini bergerak ya, bersidang, maka kami cari bukti-bukti yang bisa buktikan bahwa cara kami bersidang itu tidak hanya melulu soal unsur pidananya, tapi kami juga masih unsur pendatanya, sehingga bukti yang kami sampaikan itu adalah bukti T1 sampai T17, sangat banyak gitu ya, karena jarang sekali pidana itu pakai bukti surat yang begitu banyaknya. Nah, jadi disitulah kemudian hakim melihat juga bahwa oh iya, karena satu waktu kita datang pertama di tengah ya, jadi katanya untuk bertemu Mas Supri aja kita sulit. Kita minta BAP kemana-mana nggak ada, nggak bisa, ditutup, termasuk seru ini loh. Ya, kita sampai bencinya itu luar biasa. Dan kenal itu aja hanya sebatas perbedaan. Kita dapat kabar baik, yaitu pesan yang buat kami luar biasa. Itu kami pikir bahwa kami harus mengumpul dan kita mesti menjelaskan pada media apa hal-hal yang belum pernah terungkap selama proses persidangan. Tentu aja kami perlu ada background ya, backgroundnya bagaimana nih ya, supaya tidak hanya sekedar berupa pers, tapi juga ada semacam syukuran.
akan bilang ini adalah syukuran ya, syukuran menang yang benaran melawan cerita goib dan jahat Erika Handriati. Pilih. Kenapa? Karena memang sejak awal perkara ini kami bilang tidak pernah ada, gitu kan? Dan kalau kemarin Erika bilang bahwa sebetulnya dia yakin menang, ya, tapi ada satu faktor yang membuat Supri bebas, tapi dia nggak sebutkan itu apa. Yakin ya dari Allah SWT, Tuhan yang maha perkasa, itu aja. Ya, sejak awal kami bilang kepada Pak Supri, kami jauh dari Jakarta, ya, kami siap membantu, ya, jiwa, raga, nyawa lah perlu kami serahkan ya buat menyerang Pak Supri. Bisa dibuktikan bahwa memang gaya kami beda, ya, kami adalah kuasa hukum yang memang tempur habis-habisan dan tidak pernah mau ya namanya untuk diajak kompromi kecuali dengan satu syarat, ya, Pas itu bisa bebas dari tahanan gitu. Terkait dengan beberapa hal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kami pertama datang sama majelis hakim minta BAP, mana BAP-nya? Nah, disitulah kami pelajari banyak bolong-bolongnya. Ya, kenapa banyak bolong-bolongnya? Karena sebenarnya rangkaian cerita yang dibuat oleh Erika dengan memakai 3 orang, yaitu Joko Susilo, Hana, dan Erika Handriati, ya, ditambah Orin, ini sebenarnya sebuah rekayasa dongeng goib jahat. Ceritanya, gitu kan, si Hana bilang bahwa di WAP orang minta ijazah itu bukan Erika, tapi si anak Indah Zivana bilang yang minta ijazah itu adalah Erika. Ya, dan mereka itu ceroboh. Cerita adanya pemasukan surat di bulan Oktober, tapi ijazah sudah di bulan Juni. Nah, bahwa ketika perkara ini bergerak ya, bersidang, maka kami cari bukti-bukti yang bisa buktikan bahwa mata pelajaran atau belajar mengajar, sehingga waktu itu kami bilang sama teman-teman di sekolah, tolong cari bukti ijazah SMP SMA supaya si Orin nggak bisa ngeles. Memang kalau cara kami bersidang itu tidak hanya melulu soal unsur pidananya, tapi kami juga masih unsur pendatanya, sehingga bukti yang kami sampaikan itu adalah bukti T1 sampai T17, sangat banyak, gitu ya, karena jarang sekali pidana itu pakai bukti surat yang begitu banyaknya. Nah, jadi disitulah kemudian hakim melihat juga bahwa, oh iya, bagaimana mungkin Supriyanto punya kewenangan untuk mengurusi anak Indah Zivana. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan bahwa Adi Satria, kemudian juga Pak Suparna dan Ibu Okta Priyanti itu jeli, ya, jadi untuk membuat pertimbangan. Hal lain juga bahwa majelis hakim sangat cerdas untuk tidak memberikan celah pada Erika yang kami bilang pelaku dongeng yang paling jago sejagat raya, gitu ya. Hakim melihat fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan dari 3 orang, Joko Susilo, Hana, dan Ana Iswana, yang semuanya mengatakan bahwa tanggung jawab ada di Orin. Jadi kalau bilang si Erika bilang bahwa keterangan Joko Susilo, Ana dan Ana nggak ditimbangkan, itu sana hakim. Kita bilang bukan sana hakim, karena fakta ini soal kewenangan, gitu. Nah, kami sampaikan untuk tentang analisa hukum tidak mengakui itu tantangannya, sehingga hakim melihat bahwa oh iya, ya, ini jelas nih, gitu ya, ini ada sebuah skenario jahat yang busuk, gitu ya, yang sudah mencelakai Pak Supri. Nah, kemudian juga kami mengambil pledoi. Kenapa?
cara kami mengingatkan pada hakim bahwa jangan sampai lagi ada orang seperti Simon dan Kakak. Makanya kami bilang bahwa perkaranya Suprianto itu betul-betul membuat kami ya Pak Tun ya. Semua lah gitu kan. Bahkan itu makanya saya sudah 20 tahun baru pertama kali ada kayak begini. Biasanya cuma kita minta hukuman, cuma buat kami nggak bisa total kalau seperti mesti bebas murnikan begitu. Nah, sehingga majelis hakim ya atas kewenangannya, kemudian juga atas pertimbangan fakta persidangan membuat putusan yang buat kami luar biasa. Mungkin di Jogja ya, terus ada putusan yang menyatakan bebas murni gitu. Apa yang disampaikan mungkin dan saya jadi semua apa yang disampaikan Pak Wati itu adalah yang apa yang sebenarnya saya tidak pernah sebenarnya Allah sudah menjelaskan saya tidak pernah ada anak, ada Hana dan saudara benar apa yang saudara Pak Wati itu dan sampai akhir persidangan pada saat ini saya sangat terharu dan juga akan ada proses saya ini saat hari Rabu itu saya bisa dengan membuat saya terharu dan nangis dan pada ujungnya adalah ya itu ada bebas murni. Satu hal juga yang kami boleh sampaikan bahwa saya dan Pak Anton dan tim itu mulai menjadi kuasa Pak Supri ketika perkara Pak Supri itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Artinya bahwa selama proses di kepolisian sampai kejaksaan kami nggak terlibat. Padahal kalau kami tahu di awal itu ada banyak penyimpangan, udah kami bantai prosesnya tuh, ya yang kurang ajar itu tuh. Beneran deh ya. Karena buat saya apapun lah, mau jaksa, mau polisi, nggak ada yang gue takutin gitu ya. Kalau itu sebuah kebenaran, itu aja Bang. Kita orang tua tuh bersyukur karena hakim sudah memutuskan seadil-adilnya dan karena kita semua Pak Supri, karena kita tahu Pak Supri itu nggak salah, nggak mungkin melakukan hal itu. Di sini juga saya mau menyampaikan Tuhan itu nggak tidur, Tuhan pasti membela umatnya yang benar. Jadi ya itu aja yang saya sampaikan. Kami ya dari orang tua bersyukur luar biasa keadilan bisa ditegakkan. Kepada kami nanti saya mau nanya depan media mengenai surat kuasa. Ya nanti kami akan depan teman-teman pasti akan tangan surat kuasa. Yang pada intinya adalah bahwa Pak Suprianto akan melaporkan bukan motif membela anaknya, gitu ya. Kalau motif membela anaknya hanya mungkin satu atau dua laporan, ya. Tapi ini kan banyak sekali. Ya kami duga bahwa memang ada motif ekonomi, sampai gitu, bikin gugatan, bikin laporan gitu ya, itu hanya buat kepentingan anaknya. Ya sebenarnya ijazahnya udah ada masalah begitu. Bersurat kepada Jaksa Agung, juga pada Kejati Yogyakarta, yang pada intinya adalah bahwa meminta agar jaksa tidak melakukan upaya kasasi. Kenapa? Bukan karena kami membatasi orang mencari ke upaya hukum, enggak. Tapi kasus yang dapat jaksa itu pasti melukai keadilan. Kalau kasusnya yang terhadap korupsi, kejahatan luar biasa, pidana berat nggak apa-apa. Ini kejahatan apa sih sebetulnya yang dapat Pak Supri? Gitu loh, betul-betul saya melukai gitu. Saya mah itu dongeng busuk dah, drama busuk yang mereka ya.
pada saat jaksa buat tuntutan 2 tahun, Erika depan temen dia nangis-nangisan, gitu kan, ya nggak mau Pak Supri ditahan, tapi kita Pak Supri bebas, dia punya jasa kasasi, sinting namanya, drama, nangis waktu jasa itu bikin tuntutan 2 tahun, tapi pas dinyatakan Pak Supri bebas, dia minta jasa kasasi. Erika ada masalah dengan Pak Supri, masalah pribadi. Gitu. Dari apa saja dia pasang ijazah, udah jelas. Ijazahnya itu sah, nilainya sah. Kan gitu. Mana yakin bahwa dia akan mendapatkan hukuman? Pertanyaan saya, Pak Supri, apakah kok bisa begitu yakin kalah dengan Bu Erika? Padahal kenyataannya menang. Apa sih yang membuat Pak Supri itu begitu yakin bahwa wah, sampai ibu mengatakan ya mohonlah uangnya dikurangi dan segala macam. Apakah karena Erika itu begitu kuat di mata Pak Supri dan teman-teman? Saya nggak ngerti sih, kan sakit hati. Sehingga kan sakit hati loh. Karena fokus negara KW apapun resikonya, karena itu tidak biasa Pak. Hal yang seperti itu udah tahu dia salah, tapi dia mau berkorban apa mengeluarkan. Kita tadi ada motif ekonomi. Ya, saya bilang dugaan pas itu kuat. Ya, kenapa? Karena Erika sudah membuat satu gugatan perdata ke PN Sleman yang putusannya adalah nggak terima. Dalam petitumnya atau tuntutannya, Erika minta tuntutan uang senilai 5, sekian miliar ya, betul? Karena Bu Sinta juga disaksi waktu di sidang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga waktu ada mediasi dengan ombudsman, kok aneh gitu ya, meminta adanya diberikannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Untuk apa sih sebenarnya itu? Jadi aneh Pak buat kami itu. Ya, kami dapat informasi ini belakangan setelah kami tanya kepada Bu Sinta dan dari pihak sekolah. Jadi kalau mau damai kasih gue dong, ada RT-nya. Artinya apa? Kami duga loh ya, kami duga bahwa memang ada bandar bilang Erika yang tujuannya ngoyak-ngoyak sekolah, udah itu aja Pak. Ya kalau dibilang uang DP macam bohong gitu ya. Terus kenapa Pak? Menurut Bapak sampai Bu Erika bisa mikir? Kalau saya jangan ragu-ragu, ada ibu nggak apa-apa Pak. Itu jadi lemah buat saya sebenarnya, dan mungkin dari istri yang menunjukkan kata saya, jadi bukan dari kasusnya mungkin bisa menunjukkan saya. Sudah teriak. Kalau dia tidak pernah menuntut Pak Supri, dan itu jadi headline di Bernas ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kita jadikan salah satu pernyataan Erika kalau dia tidak pernah menuntut, dan itu dikuatkan lagi waktu dia menerangkan ditanya oleh hakim. Erika mengajukan kasasi, berarti jadi pribadi sama ya, kan yang jadi korban tetap Nggak terungkap ya Pak? nggak tahu. Ketika bikin laporan ke polisi, berharap Pak Supri nyanyi ya, bahwa yang juga adalah si A, si B, si C. Karena Pak Supri nggak lapor, dia nggak nyanyi, ya. Tapi nanti Erika, setelah ini gua laporin lo, ya, ke polisi, ya, pasti lo akan nyanyi. Siapa yang jadi pemodal lo, kan gitu. Tuntutan Erika, kami juga nyiapin laporan polisi terhadap Orin, ya, yang memberikan keterangan palsu di persidangan. Itu berat lah, itu 7 tahun tuh, ya, langsung tahan. Untuk yang lain-lain, kami akan pertimbangkan lagi lah. Tapi mereka ada dua orang itu, yaitu Erika dan Orin. Nah, yayasan untuk penggelapan uang, itu jadi saksi juga. Terus ada lagi di Polres Sleman, itu di Polda laporan media. Terus di Polres Sleman diskriminasi anak yang dilaporin ketua yayasan. Terus saya jadi saksi 2 kali di PN Sleman untuk gugatan perdata. Makanya kemarin pas sidang saya jadi saksi itu, Pak Hakimnya yang ngomong,
saksi juga ya gitu sebelum Baswana yang ngomong ya? Iya, Baswana. Pengadilan sehingga membuat terang ya siapa yang salah, siapa yang benar. Dan untuk langkah berikutnya pihak sekolah sedang disiapkan, cuman belum bisa disampaikan pada hari ini. Gitu. Berarti akan ya. Karena satu waktu kita datang pertama di tengah ya, lebih katanya untuk bertemu Mas Supri aja kita sulit. Kita minta BAP kemana-mana nggak ada, bisa ditutup termasuk Pak. Oh, ada seru ini loh. Ya, sampai bencinya itu luar biasa. Dan kenal itu aja hanya sebatas dan Erika, kami juga menyiapin laporan polisi terhadap Oril, ya, yang memberikan keterangan palsu di persidangan. Itu berat itu 7 tahun tuh, ya, langsung tahan. Untuk yang lain-lain, kami akan timbangan lagi lah. Tapi mereka ada dua orang itu, yaitu Erika dan Oril. Pengadilan sehingga membuat terang ya siapa yang salah, siapa yang benar. Dan untuk langkah berikutnya pihak sekolah sedang disiapkan, cuman belum bisa disampaikan pada hari ini.